Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih diberikan taufik dan hidayah, masih mau dan mampu melaksanakan perintah-perintahnya. Selawat beriringkan salam senantiasa selalu kita memperbanyak mengucap kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Dan juga kepada ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin. Penghormatan ulun tuan kepada gurai kitanya bersama Imam besar Masjid Babul Huda yang kita cintai ini. Dan juga kepada seluruh guru-guru saya, orang tua hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita ulang kaji kembali nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga senantiasa hati kita menjadi tempat curahan daripada cahayanya ilahi dengan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Karena bagaimanapun keadaan kita terlahir daripada orang yang jahil, tidak mengerti apa-apa, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, bahkan orang tua kita tidak kita kenal. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena salah satu jalan untuk selamat kita hidup di dunia ini yaitu melalui ilmu agama. Ilmu untuk mengenal untuk apa kita hidup di dunia ini. Bagaimana kehidupan yang benar? Bagaimana kita melalui cobaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin kita akan bisa melewatinya melainkan dengan ilmu agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Betapa besarnya kelebihan apabila kita menjadi penuntut ilmu. Bahkan banyak hadis yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, berarti dia sudah menempuh jalan kepada syurga. Bahkan orang yang menuntut ilmu, para malaikat sehingga ikan-ikan di laut minta ampun kepada orang tersebut. Betapa besarnya kelebihan ilmu agama, hadirin kaum muslimin. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban. Makanya mudah-mudahan kita jangan ada di antara kita orang-orang yang belum mau menuntut ilmu agama. Walaupun 1 minggu sekali. Majelis-majelis ta'lim ini sangat penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kelebihan orang menuntut ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu agama. Beberapa derajat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Salah satu penafsiran para ulama, bagaimana perbedaan derajat, kelebihan orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang mukmin yang tidak menuntut ilmu. Diceritakan, yaitu kelebihan orang yang menuntut ilmu, ulama dengan orang mukmin yang bukan menuntut ilmu, yang tidak ada ilmu, yaitu 500 derajat.
Bahkan ada yang 700 derajat. Satu derajat perjalanan 500 tahun. Coba kita bayangkan hadirin kaum muslimin. 500 tahun jauh. Sabuh derajat perjalanan urang na ilmu dengan urang hana ilmu. Nyoke menandakan pakan Allah Ta'ala nutuskan para nabi. Semuanya untuk menyampaikan ilmu. Untuk mentauhidkan Allah. Untuk mengenal cara kehidupan yang benar di dalam mengarungi bahtera kehidupan di dalam dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 500 tahun perjalanan perbedaan antara satu derajat dengan derajat yang kedua. Coba tak bayangkan lebih ulama, lebih orang berilmu sampai 700 derajat dengan kita yang tidak berilmu, orang mukmin tapi tidak berilmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Besok hari kiamat, orang yang paling dekat dengan derajat kenabian yang pertama yaitu ahli ilmu dan yang kedua ahli jihad. Mungkin hari ini kita tidak bisa lagi untuk jihad. Tidak berperang dengan orang-orang kafir harbi. Tapi jihad hari ini yaitu dengan menuntut ilmu. Sehingga seseorang yang matinya dengan jalan menuntut ilmu, dia akan memperoleh pahala syahid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena demikian, baik sampai di antara katanya uronyo belum mengenal ilmu agama. Belum dekat dengan majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang barojeh katanya wate ubud hana gaya aju ubud leurunci. Kadang-kadang wate ubud katanya jauh dengan ilmu agama. Uronyo kasadar katanya. Banyak sekali majlis-majlis ilmu. Nah, majlis ilmu di masjid, di menasah, di musala, bahkan di balai-balai pengajian sangat banyak majlis ilmu. Tidak ada alasan di depan para malaikat kita berkata nantinya, wahai malaikat, saya tidak berilmu, saya jahil. Tidak lagi diuzurkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pakon katanya perle benda ilmu agama. Seseorang yang sakit, seandainya dia 3 hari tidak diberikan obat oleh dokter, tidak diberikan makanan dan minuman, pasti tubuhnya akan mati. Begitu juga hati kita hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hati katanya tempat curahan nur Allah, tempat curahan taufik dan hidayah. Menyelheu wahana ilmu juga akan mati. Mungkin uronyo je tanya mbak pribadi katanya, apakah hati saya hari ini masih hidup atau sudah mati? Mungkin orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakannya. Tapi uronyo hadirin kaum muslimin, di antara katanya tanda kematian itu, katanya berau dalam melaksanakan jamaah. Katanya berau dalam mengikuti majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Tapi pakon hana terasa. Pakon uronyo hadirin kaum muslimin katanya gebi sakit, mesut sakit darah mami. Sakit asam urat pakon terasa haid dan pubut yang berat-berat. Kenapa kita bisa merasakan saya hari ini sudah tidak mampu lagi mengerjakan perbuatan yang berat. Han ili tajak trip, bahkan tadeng trip han ili nyopakon karena teka merasa. Terasa katanya uronyo. Karena tubuh katanya hanali kuat lagi wate masa muda. Tapi pakon uronyo hadirin kaum muslimin hana terasa katanya. Hana terasa yang bahwa katanya uronyo merasa menyesal. Hana terasa bahkan dalam melaksanakan ibadat tidak mau melaksanakan ibadat, hana terasa susah. Ini adalah disebabkan karena hati kita hari ini sudah mati. Pakon mati uronyo karena kesibukan cinta dunia hadirin kaum muslimin. Gara-gara cinta dunia katanya melupakan akhirat. Nyoke salah satu sebabnya kenapa kita tidak bisa merasakan, tidak bisa menyesal terhadap apabila luput ibadat yang kita kerjakan. Nyo hadirin kaum muslimin gara-gara kamati hati. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, mari kita hidupkan hati kita nyo kembali dengan tahu dengan ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hatinya cukup penting katanya untuk tak bersihkan. Hatinya cukup penting katanya untuk tak hiasi dengan ilmu dan akhlak-akhlak yang terpuji. Karena seseorang dalam tubuh katanya na 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Tubuh katanya akan sehat hadirin kaum muslimin dengan tak pajuh makanan, tajib vitamin. Bahkan tak olahraga.
Begitu juga hati katanya orangnya akan sehat, akan cinta kepada Allah, akan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hati katanya orangnya kuat. Tak isi dengan vitamin hati, hadirin kaum muslimin. Apa vitamin hati yang sangat bermanfaat? Yaitu ilmu agama. Ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah. Ilmu yang bertambah cinta kita kepada negara akhirat. Nyo hadirin kaum muslimin uronyo katanya kalaleh. Sehingga hana terasakan hati katanya uronyo yaitu sudah keras. Tidak terasa katanya uronyo luput ibadat, tidak pernah menyesal. Bahkan luput ibadat-ibadat yang wajib kadang-kadang tidak perlu kita sesali hari ini. Nyo gara-gara hana terasa ali. Lagi tubuh katanya kah jarum kubah hana terasa hadirin kaum muslimin untuk dioperasi. Pada seandainya ji hana jarum kubah kiban sakit katanya watai plah. Begitu juga sebenarnya hati katanya pasti akan merasakan sakitnya luput kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakeun hana terasa karena terbius dengan cintanya dunia. Terlena dengan kehidupan dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Takalan uronyo generasi-generasi muda anak-anak katanya uronyo. Dalam kehidupan mereka hanya 3 perkara yang dia idam-idamkan. Yang pertama yaitu ijazah. Yang kedua yaitu pekerjaan yang geleh gaji. Kesemuanya akan menjadi hanya cinta dunia apabila tidak didasari dengan niat kita tamita tanya mandu untuk tahu dengan Allah. Tamita harta uronyo, tamita ilmu pengetahuan dunia uronyo. Menyehana niat kita nyo hadirin kaum muslimin kibancaranya bujit kesarana untuk dekat kita dengan Allah. Itulah hakikatnya cinta dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Po yang tak pubut uronyo. Kibancara tamita cara sebisa mungkin kita nyo bujit ke penunjang akhirat. Karena tujuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia katanya gebi kesempatan hanya untuk yaitu mencari bekal akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik sampai katanya wate singa uro kiamat. Kehidupan katanya sengsara. Coba tak bayangkan hadirin kaum muslimin mulai katanya di alam kubur. Apabila katanya hana bekal amal terbuat akhirat. Berapa lama perjalanan akan kita lalui di alam kubur. Belum lagi di alam mahsyar. Belum lagi di neraka, na'udzubillah singa. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, kesempatan udip di dunianya hanya 1 kali. Walaupun kita gebi dalam keadaan gasin, sangat gasin, hanya sebentar saja. Walaupun gebi sakit, dengan sangat sakit, manusia paling sakit kita rasakan, tapi hanya sebatas 60-70 tahun kabih. Gasin cukup gasin. Dihina katanya oleh semua orang hanya enan sagai masahat. Tapi coba tak bayangkan hadirin kaum muslimin, berapa lama kita hidup di alam kubur dengan kesengsaraan yang menimpa katanya. Susah-susahnya di dunia hanya sia sagai. Tapi susah di akhirat hadirin kaum muslimin tidak ada batas, galom di neraka yang tidak ada batasnya. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, mari hari ini kita benar-benar menjadi hamba Allah. Karena untuk menjadi hamba Allahnya bukan hal yang mudah. Kadang-kadang bisa mudah katanya untuk tambang surga. Tapi untuk menjadi hamba Allah itu yang sulit. Sehingga Allah dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, baru katanya datang masuk surga. Tapi apabila katanya hadirin kaum muslimin hana menjadi hamba Allah, jangan pernah bermimpi untuk masuk surga. Karena benar-benar katanya menjadi hamba Allah itu hamba yang patuh tunduk kepada Allah. Kadang-kadang uronyo tanya, apakah saya ini benar-benar hamba Allah atau hamba hawa nafsu atau hamba syaitan atau hamba dunia? Nyo uronyo perlu tanya yang barot. Di saat ada perintah Allah, siapa yang kita dahulukan? Di saat menentang antara perintah Allah dengan perintah hawa nafsu, siapa yang kita utamakan? Nyo hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan sisa-sisa kehidupan yang gebi oleh Allah untuk tak pergunakan untuk bertobat kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang luput daripada dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mungkin kita mandum ingin tambang surga.
Tapi apabila katanya hana berusaha semaksimal mungkin dengan melawan hawa nafsu, dengan melawan cinta dunia, dengan melawan bermacam godaan-godaan, nyo hana puta bermimpi untuk masuk surga. Hadirin kaum muslimin, karena modal surga yaitu benar-benar katanya menjadi hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baiklah kita bayangkan di saat menjelang akhir ajal katanya singgah kibat, apakah di antara kita ada yang menjamin dirinya selamat di saat akhir ajalnya? Hana urang katanya yang mampu menjamin. Apakah katanya selamat iman tu ada dawa Allah? Hana tunggu hadirin kaum muslimin. Hana urangnya katanya yang mampu menjamin selamat iman tu ada dawa Allah. Oleh karena demikian, hal-hal yang menyebabkan han selamat iman tu nyobek sampai kita tak kerjakan. Di antaranya yaitu meninggalkan salat. Nyo hal yang sangat rawan untuk han selamat iman tu ada dawa Allah. Di antaranya yaitu makan riba. Di antaranya yaitu durhaka dengan orang tua. Di antaranya yaitu menyakiti saudara katanya yang mukmin, walaupun dengan perkataan katanya, dengan perbuatan katanya tidak boleh. Sehingga pernah sirau sahabat katanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nasirau saudara lung dia sangat taat, rajin puasa sunat, rajin tahajud, rajin ibadat, tapi dia menyakiti saudaranya, apakah dia masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, dia itu ahli neraka. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, 4 perkara tersebut, meninggalkan salat, makan riba, durhaka dengan kedua orang tua, dan menyakiti saudaranya yang mukmin, nyo salah satu faktor yang sangat besar untuk tahu bahwa Allah selamat iman. Na'udzubillah. Untuk apa hari ini kita menjadi orang yang saleh? Untuk apa hari ini kita ahli ibadat? Tapi menjelang ajal katanya hadirin kaum muslimin, katanya tahu bahwa Allah selamat iman. Berapa banyak orang-orang yang hari ini kembali kepada Allah tidak selamat imannya gara-gara hal tersebut. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, baik dua-dua katanya utam doa ba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, nusudahi ajal kamu dengan husnil khatimah. Juga baik tua-tua katanya bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk modal bekal supaya wate tahu ba Allah berselamat iman. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, dengan berkat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dimudahkan sakratul maut. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan iman katanya, sehingga katanya hari ini sudah beriman kepada Allah. Kelak modal yang sangat berharga di yaumil kiamah yaitu iman. Karena barang siapa masih ada imannya sedikit di dalam hatinya, dia akan masuk surga. Coba kita bayangkan hadirin kaum muslimin, menyehan selamat iman itu. Inilah orang-orang yang abadi di dalam neraka, na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk mau menuntut ilmu agama, untuk dekat dengan para ulama, untuk cinta kepada majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis-majelis nasihat. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa dimudahkan untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mari sama-sama kita nyota baca rukun khutbah. Dalung harapkan pintu-pintu untuk wate sembahyang Jumat. Karena padi-padi uro yang kau likur kadang-kadang kita nyotua yang deng buat pintu, getup pintu sehingga berefek kepada orang yang di luar nasah sembahyang Jumat. Juga kita yang katingan ngan kita kadang-kadang katingan di samping. Karena lebih-lebih lepi suasana lagi ni tolong pegau supaya Jumat kita mengasah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وسوء العاقبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار